Fal ghadabu yuzilul aqlah. Kemarahan itu bisa merusak permata yang pertama, yaitu akal. Kemarahan itu bisa merusak akal. Contoh, ada pepatah Arab mengatakan awalul ghadabi jununun. Awal dari kemarahan itu kegilaan. Lihat orang-orang yang suka marah itu mirip seperti orang gila. Teriak-teriak nggak jelas, kalimat-kalimat kotor yang keluar. Kalau sudah sadar mana berani dia teriak-teriak, ya kan? Maka wa akhiruhu nadamun, dan akhir dari kemarahan itu biasanya penyesalan. Ada orang tua saking marahnya mukulin anak gitu kan. Anaknya sudah sesenggukan, bapaknya bilang, maafin ayah ya nak, maafin bunda ya nak, telat, ya, telat. Karena memang penyesalan dari kemarahan itu biasanya di akhir. Biasanya di akhir. Nah, di dalam Islam, dalam syariat kita, marah itu fitrah. Saya ulangi. Dalam syariat kita, marah itu adalah fitrah. Catat baik-baik. Jadi nggak dosa, enggak. Nggak bisa juga dihilangin, nggak bisa. Kalau kita minta ke Allah, ya Allah, cabut saja kemarahan dalam diri hamba ya Allah. Kebayang nggak kalau pas lagi nanti malam ada maling masuk rumah? Maling mas ya, pasti masnya mau maling ya. Ini kamar sebelah, mas banyak hartanya. Jadi nggak ada rasa apa-apa gitu. Ada maling masuk biasa aja, karena kemarahannya dicabut. Marah itu fitrah aja mas kalian. Fitrah. Dia adalah satu jenis di antara jenis-jenis emosi kalau dalam kajian psikologi. Jenis di antara jenis-jenis emosi. Tapi kadang kita konotasi emosi itu pasti negatif. Gak usah emosian jadi orang gitu kan. Kalau ada orang lagi marah nih, dia bilang apa? Gak usah emosian aja jadi orang tuh. Padahal marah itu hanya satu jenis saja. Seperti halnya kita suka terhadap lawan jenis gitu kan. Rindu, kecewa, bahagia. Nah marah juga salah satunya. Salah satu dari jenis-jenis emosi. Nah, marah itu bahkan tidak dilarang dalam Islam. Ustadz pasti gak hafal hadisnya. Yang mana? Yang la taghdab falakal jannah. Ini anak-anak TPA nih udah hafal betul. La taghdab falakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Ini pulang ngaji nih, murojaahnya aja di telinga kita. Bayangin coba. La taghdab falakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Wah, itu nyindir bapaknya sebenarnya. Hari-hari dia ngulangin itu, la taghdab falakal jannah. Itu nyindir mama dan bapaknya sebenarnya. Coba hafal. Tapi ingat, saya sampaikan bahwa marah itu tidak dilarang dalam Islam. Nah, saya bisa mempertanggungjawabkan ini dengan hadis. Ada nggak Ustaz hadis pendukung yang Islam tuh nggak ngelarang marah? Ada. Contoh, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat. Tentu jamaah pernah dengar hadis ini. Kalau kalian dalam keadaan marah dan posisi kalian berdiri, maka duduk. Kalau masih marah, baring. Kalau masih marah juga, ambil wudu. Kalau masih marah juga, sholat. Ya kan? Dalam hadis riwayat Muslim. Coba. Mulai dari proses berdiri, duduk, baring, ambil wudu, kemudian sholat. Itu proses menahan marah atau proses merilis kemarahan? Nahan marah atau merilis? Merilis, bukan menahan. Merilis kemarahan. Paling tidak kalau seorang dalam keadaan marah dan posisi 100% di kemarahannya, dengan duduk turun 80, dengan baring turun jadi 60, dengan wudu turun 40, di bawah sholat paling enggak 20. Supaya apa? Supaya balik kewarasannya, supaya akalnya kembali lagi, supaya akalnya kembali sehat kembali. Kenapa? Sampai ulama berbeda pendapat tentang hukum talak yang disampaikan oleh seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan marah. Nah itu Ustaz Agus ya yang lebih berhak untuk menyampaikan itu. Tapi yang jelas 3 poinnya. 1, kalau orang ini mudah marah, temperamen nih, senggol bacok nih, baru nikah nih, dia bilang ke istrinya, kasinan masakannya, ku cerai kamu. Jatuh. Siang-siang mau tidur, ini apa-apaan nih kasur kayak gini, gak simetris, ku cerai kamu. Jatuh gak talaknya? Jatuh, 2 sudah. Malamnya mau tidur gini, ini sampah siapa ini? Aku tadi lupa buang. Ya Allah, jorok jadi istri, ku cerai kamu. 3 kali kayak minum obat, bayangin. Sehari 3 kali dia mentalak istrinya, jatuh nggak? Jatuh 3-3-nya. Selesai sudah talaknya. Itu kalau orang yang mudah marah. Yang kedua, marah yang setengah gitu ya, sudah melampaui di ubun-ubun nih.
Tapi dia sadar dengan ucapannya. Dia bilang ke istrinya, ku cerai kamu mulai hari ini, Bu. Udah selesai nih, tereda kemarahannya. Dia bilang ke istrinya, Bun, maafin ayah, Bun ya. Ayah mengucapkan kalimat tadi, kok tega betul ayah itu ngomong gitu ke bunda. Apa salah bunda ini? Iya tadi ayah hilap, ayah lagi marah. Tapi ayah sadar, ya sadar. Cuman ayah nggak bisa ngontrol marahnya ayah. Jatuh talaknya, nggak ada urusan, jatuh. Tapi kalau yang ketiga nih gambarannya, akal sehatnya sudah tertutup dengan kemarahan. Apapun yang dia ucapkan dia nggak sadar. Sampai kalimat kotor, kalimat caci maki, bahkan kalimat talak dikeluarkan oleh seorang suami. Ketika sadar tanya sama istrinya, ayah bener nyerahin bunda? Demi Allah bun, ayah nggak ada bilang kayak gitu. Udah tertutup akal sehatnya. Nah ini yang seperti tidak jatuh. Jadi kalau pengen anak istri nggak jatuh, jadilah orang hilang akal, ya, gila. Tuh saking apanya? Saking memang masalah marah ini bahaya. Makanya Nabi menyuruh orang yang berdiri lagi dalam keadaan marah duduk supaya lebih tenang. Masih marah juga baring deh. Masih marah juga ambil wudhu. Masih marah juga sholat. Apa yang gak kembali itu akal sehatnya? Supaya apa? Supaya kembali sehat lagi akalnya. Supaya mudah dikendalikan. Ada dalam satu kesempatan Nabi itu pernah jalan sama sahabat ceritanya. Bertemu dengan dua orang yang fal ahmar wajahuma. Sudah memerah wajah keduanya itu. Saking apanya? Saking marah. Bahkan keluar urat-urat lehernya itu saking marahnya nih. Dan dua-duanya sudah saling mencaci. Apa kata Nabi? Inilah a'lamu kalimatan. Aku mengetahui satu kalimat kata Nabi. Lau qalaha, sekiranya diucapkan kalimat itu, la dhahaba anhu ma yajidu, niscaya kemarahannya akan pergi, akan hilang. Apa itu wahai Rasul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa enggak? 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir. Mudah enggak? Mudah, karena lagi normal. Coba lagi marah, belum tentu bisa jamaah sekalian mengucapkan kalimat yang sederhana ini. Kenapa? Akalnya dikuasai oleh kemarahan. Dan Nabi SAW kenapa sampai memberikan wasiat untuk membaca ta'awudz? Karena orang yang lagi dalam keadaan marah itu sekalipun marah adalah fitrah, tapi rentan dia ditunggangi oleh syaitan. Makanya orang lagi marah mudah ngebunuh. Orang lagi marah mudah gampar orang. Orang lagi marah mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Orang yang lagi marah mudah memukul anaknya, ya kan? Mudah memukul pasangannya karena lagi marah. Paham ya? Jadi kalau dari kejauhan istri sudah nggak enak dilihat mukanya, nggak usah dia dilayanin dengan emosi, datang aja, bisikan di telinganya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa ya? Kurukyah kamu gak enak dilihat mukanya gitu ya. Tuh. Santai. Karena boleh jadi nih syaitan akan menguasai akal sehat, menguasai kemarahan tadi. Paham ya? Jadi nggak dilarang marah itu. Dan marah dosa enggak? Saya ulangi sekali lagi, marah itu tidak berdosa karena memang dia tidak dilarang. Adapun larangan yang dalam hadis tadi bukan larangan keharaman. Boleh marah, boleh. Pada tempatnya tentunya. Yang berdosa itu adalah dampak dari kemarahan. Kalau baru tarik nafas sekiranya marah itu dosa, baru tarik nafas sih. Bapak marah ya? Iya, dosa. Kata anaknya tuh, sekiranya marah itu dosa. Tapi yang berdosa itu dampak dari kemarahan. Dengan marah dia mencaci. Dengan marah dia mengucapkan kalimat kotor. Maka berlakulah firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan oleh seorang hamba, melainkan ada malaikat yang senantiasa mencatat, lagi teliti. Nah catatan-catatan dosa ini yang dicatat. Kalimat kotor dicatat sebagai dosa. Caci maki, sumpah serapah dicatat sebagai dosa. Kalau marahnya nggak dosa, tapi dampak dari kemarahan itu, memukul, ya kan, berbuat dolim, bahkan ngebunuh, itu yang dicatat sebagai dosa. Tapi marahnya dosa nggak? Nggak. Marahnya tidak berdosa.